Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini merupakan pemenuhan UTS pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan saya Rahma Amalia dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 20300120011. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi terkait manajemen sarana dan prasarana. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi manajemen. Sedangkan menurut G.R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah satu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adapun pengertian sarana dan prasarana. Sarana merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman dan kebun. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologis, halaman sekolah untuk lapangan olahraga. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan manajemen sarana dan prasarana, yaitu terdiri dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, serta penghapusan. Yang pertama, perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil-hasil pengadaan barang atau bahan baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. Yang keempat, inventarisasi merupakan aktivitas dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Yang kelima, pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Kemudian yang keenam, pengawasan merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana. Kemudian yang ketujuh, penghapusan merupakan kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Jadi, manajemen sarana dan prasarana, sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis-jenis dari sarana dan prasarana. Yang pertama, jika ditinjau dari fungsi terhadap proses belajar mengajar, yaitu berfungsi secara tidak langsung seperti tanah, halaman, pagar, tanaman, gudang, atau bangunan. Kemudian berfungsi secara langsung seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktik, dan media pendidikan. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari jenisnya, yaitu fasilitas fisik atau fasilitas material seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, media, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas non-fisik dapat berupa manusia, jasa, atau uang. Dan yang ketiga, jika ditinjau dari sifat barangnya. Yang pertama, barang bergerak atau barang berpindah atau dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai seperti kapur, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu, dan lain sebagainya. Kemudian barang tidak habis pakai seperti mesin tulis, komputer, mesin stensil, kendaraan, perabot, media pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan atau gedung, sumur, menara air, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak sekolah. Ini itu saja video pembelajaran dari saya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.